Halo sahabat, saya Dan Fatih, founder Frame Indonesia Group, media belajar online seputar digital marketing. Semua bisa belajar digital marketing di channel ini. Ketinggalan dengan live Instagram kemarin? Tenang, tim Frame Academy sudah merangkumnya untuk sahabat semua, dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, mohon maaf ya. Tadi sempat terputus ya karena ya masalah jaringannya. Saya ulang lagi ya, strategi dan peluang ya, peluang bisnis era new normal. Saya akan undang lagi Bang Yus. Tadi sudah kita ngobrol luar biasa ya, banyak sekali tadi kita dapatkan insight baru, termasuk tadi kata kunci dari new normal atau tatanan baru adalah semua orang tidak punya pengalaman, ya. Nah, kita akan lanjutkan ini. Tadi sudah dijelaskan apa sih bedanya, ya, apa bedanya antara sebelum masa pandemi di 15 Maret itu, kemudian begitu masa social distancing, masa pandemi, sampai akhirnya pemerintah memutuskan sekarang adalah era new normal. Nah, kita sambil tunggu, kita sambil menunggu Bang Yusri. Halo Bang. Ya, oke. Sip, lanjut kita. Ini gambarnya belum ada nih, Gang. Bentar ya. Oh, tunggu. Saya undang ulang ya, saya undang ulang. Ya, ya. Kita akan undang ulang kembali Bang Yusri untuk bisa ngobrol tentang apa sih strategi, apa sih tantangan, apa sih peluang yang bisa kita lakukan di era new normal. Jadi kalau saya bisa simpulkan tadi, ketika tahapannya di tanggal 15 ya, ketika diumumkan work from home, sampai akhir Maret itu masa panik. Panik, betul. Era panik ya. Kemudian untungnya kita masuk di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu diajarkan untuk belajar ikhlas. Jadi kita bisa beradaptasi di situ. Ini masih belum kelihatan Bang ininya, wajahnya. Belum ya? Tunggu. Sebentar saya cek juga di akun yang lain. Ya, terima kasih yang sudah gabung. Ada soal palu, ada segelas kopi susu. Wah, ini saya jadi haus jadi begini. Kemudian ada Ince Muhammad Syarif, GP Sari, Kamaraso, Aiman Store, Next Project, Najwa. Oh, ini ada Najwa Sihab ya. Mbak Mita Najwa. Siapa lagi yang bergabung? Akbar Sabir ya, terima kasih sudah bergabung semuanya. Kita nonton bareng tentang strategi kita Oke, sudah muncul kembali. Ya? Alhamdulillah. Okay. Siap. Sorry. Ya, jadi tadi saya sudah simpulkan masa-masa sebelum masa era pandemi. Jadi perbedaan-perbedaannya. Ya. Jadi perbedaan ketika diumumkan bahwa ada kasus COVID di tanggal 5 ya, kalau nggak salah 5 Maret gitu. 5 Maret. Itu orang sudah mulai was-was gitu. Nah, begitu tanggal 15 Maret diumumkanlah bahwa sudah waktunya untuk sekolah libur, kemudian ibadah di rumah, kerja di rumah. Nah, akhirnya terjadi panik. Era panik gitu. Era panik itu sampai di akhir Maret. Dan alhamdulillah masuk bulan Ramadan, kita mulai adaptasi sampai Lebaran. Dan di beberapa kota terjadi PSBB. Ya, boleh dilanjutkan, Bang? Ya, oke. Thank you. Tadi sempat terputus, Om Haki. Jadi memang di awal April sampai dengan memasuki Ramadan,
Nah, itulah periode kita mungkin juga karena masuk Ramadan ya, kita diberi berkah, diajarkan untuk mulai bersabar. Ya, pelan-pelan kita juga sudah bisa beradaptasi dengan kondisi PSBB. Bahkan beberapa kota kan PSBB-nya sampai jilid ketiga, jilid Ya. kedua. Kalau kalau kita menengok ke belakang pada saat PSBB jilid satu, contoh misalnya Makassar, itu benar-benar orang taat loh. Salut saya. Itu tingkat keramaian benar-benar berkurang sampai 80%. Karena memang orang masih mencari bentuk. Nah, begitu PSBB jilid 2, orang sudah mulai menemukan bentuk. Bisnis mulai berjalan kembali, orang-orang mulai menjalankan bisnisnya dengan online, bisnis online tumbuh subur. Bahkan kalau di mana di frame-nya Om Faki kan benar-benar orang belajar mengenai bisnis online. Bahkan sampai kepada tukang sayur pun sudah online. Nah, itulah cara manusia beradaptasi, dan memang kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, memang diciptakan sama Allah ya mempunyai pikiran dan mempunyai kemampuan adaptasi yang sangat tinggi. Sehingga proses itu bisa kita lalui. Nah, sekarang sampai dengan periode mendekati Lebaran, orang sudah mulai gerah dengan PSBB-nya. Orang sudah mulai gerah dengan tinggal di rumah. Nah, memang di satu sisi di saat mendekati Lebaran itu ya periode di mana kita diperhadapkan pada tradisi yang belum bisa kita rubah. Tradisi kita yang manusia Indonesia yang ketika Lebaran harus berkumpul dengan keluarga besar, ketika Lebaran harus dengan makan-makan, ketika Lebaran harus yang paling selalu muncul, ketika Lebaran harus dengan pakaian baru. Nah, itulah seminggu terakhir yang menjadi gejolak di masyarakat. Dan seminggu terakhir juga kita diperhadapkan pada isu mengenai new normal yang akan dilaksanakan setelah Lebaran. Nah, Ya. itu periode, kembali ke periode masuk lagi, bisa jadi masuk ke periode panik. Panik, gimana sih new normal itu? Bagaimana sih itu tatanan hidup baru? Semua orang mulai panik lagi. Nah, tetapi untuk orang-orang yang pengusaha yang bisa beradaptasi di periode Ramadan kemarin, mereka justru harusnya lebih siap menghadapi new normal kapanpun itu diberlakukan. Saya punya cerita dikit, Om Paki. Mungkin ini cerita motivasi juga sih. Ketika masa pandemi begini atau kita dalam kondisi di tengah bencana, ini ceritanya gini. Di satu daerah terkena bencana banjir bandang. Nah, di banjir bandang di daerah itu dulunya sebelum banjir bandang itu ada satu ruas jalan mungkin kayak di mana ya, di Makassar yang pusat kuliner gitu ya. Anggaplah mungkin kuliner itu ada di apa nama jalan Om Paki yang sebelah Datu Museng ya. Ya, yang di mana? Datu Museng kan itu banyak kuliner ya. Iya, di sepanjang Losari banyak kuliner. Nah, pada saat terjadi bencana banjir bandang, semua rumah makan, semua kuliner di situ terkena banjir bandang. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter kenanya. Bahkan ada yang tertimbun sampai di plafon rumahnya, di lantai 1. Semua tempat makannya hancur. Tapi ada satu rumah makan yang karyawannya ada 8 orang. Tiap habis banjir, oleh dia dibersihkan. Airnya. Jadi di saat orang lain, pengusaha-pengusaha kuliner lainnya, di saat baru hari pertama banjir, dia sudah memberhentikan karyawannya. Menganggap, ini udah bencana, nggak bisa lagi kita hidup.
nggak ada lagi modal saya untuk membiayai gaji kalian. Nah, tapi pengusaha satu ini tetap dengan konsistensi dia dan kedisiplinannya dia tetap memberdayakan semua karyawannya. Ada yang karyawannya setiap hari membersihkan pancinya, spesialis dia membersihkan panci. Ada karyawan yang ditugaskan khusus membersihkan setiap hari kursi dan meja. Datang lagi banjir malam, dia ikhlas saja menerima banjir itu. Besok pagi dia panggil lagi semua karyawannya, ayo kita bersihkan. Begitu berlangsung sampai seminggu. Minggu kedua mulai turun berhenti hujannya, mulai orang bersiap-siap. Dan ketika minggu kedua benar-benar banjirnya selesai, yang survive duluan adalah dia. Yang buka duluan adalah dia. Karena apa? Rumah makannya selalu bersih ketika selesai banjir. Ketika selesai banjir, kursinya udah siap, mejanya udah siap, peralatan masaknya sudah siap, bahan baku makanannya sudah siap, kokinya udah siap, dan dia langsung bisa menjalankan bisnisnya. Tanpa lagi menunggu, oh ini udah mulai nih, ayo kita pergi cari panci lagi, ayo kita perbaiki kursi lagi. Enggak, dia udah siap. Dan orang semua di saat itu, karena orang juga masih susah, yang ada orang mau beli makanan. Dan orang membeli makanan pasti ke dia, karena dia sudah melihat warung dia bersih, warung dia higienis, dan warung dia ada di saat kami membutuh. Sementara kuliner-kuliner lain baru nyari karyawan, baru lagi bikin kursinya, baru lagi cari pancinya yang hanyut lah. Itu membuang waktu percuma. Nah, sementara yang satu ini sudah eksis. Dan pasti dia oleh masyarakat dianggap inilah orang yang paling siap dengan bencana setelah bencana. Dan dia survive, hidup, bisnisnya bagus. Di saat orang lain baru mau mulai, dia sudah jalan. Nah, ini yang mestinya kita antisipasi di belajar dari cerita ini. Ini yang kita antisipasi di era new normal. Kapanpun itu dimulai, kita sudah harus siap. Karena kita nggak tahu kapan dimulainya. New normal itu. Iya. Sangat menarik. Luar biasa. Jadi, ini penggambarannya seperti orang, apapun yang terjadi sebenarnya, jangan panik ya. Ya, jangan panik. Betul. Dan ada beradaptasi. Karena, ya sama tadi, ini kan pembelajarannya begitu pemerintah, kan gini, begitu pemerintah kemarin mengumumkan bahwa, oh sekarang terjadi pandemi di Indonesia, oh langsung tiba-tiba orang panik, lalu lama-lama menyesuaikan, adaptasi gitu. Nah, tiba-tiba pemerintah lagi mengumumkan, saatnya new normal, walaupun sebenarnya belum masih banyak angka belum siap gitu. Tapi tiba-tiba orang panik lagi gitu. Di media sosial mulai ada pro kontra gitu ya. Ada ini. Betul. Nah, berarti kita sebagai pelaku usaha, pebisnis atau pedagang lah gitu ya, nggak boleh memberikan, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita atur dari dalam. Jadi ini eksternal ya. Ini masalah betul. Eksternal ya. Masalah new normal, masalah pandemi, masalah PSBB itu sebenarnya bukan kita yang bisa atur gitu. Yang kita bisa atur adalah bisnis saya ditutup hari ini, karyawan saya dikasih gaji setengahnya, kursi saya harus ganti, itu yang saya bisa atur sebagai seorang. Iya betul. Jadi kalau kita jadi pengusaha, yang kita kerjakan adalah yang kita bisa kendalikan di diri kita. Yes. Yang kita bisa kendalikan apa? Bagaimana kalau saya kuliner, bagaimana panci saya, bagaimana kursi-kursi makan saya, bagaimana peralatan masak saya, bagaimana karyawan saya. Mau pemerintah terapkan besok, bulan depan, minggu depan, tahun depan, kita udah ready dengan usaha kita. Oke. Jangan nanti begitu pemerintah bilang, kita buka new normal 1 Juli, baru panik lagi. Wih, kita mau bikin apa 1 Juni? Jangan. Tapi kalau kita udah siapkan mental kita dengan apa yang maksudnya begini, prinsipnya gini, kerjakan apa yang ada di depan mata kita. Kerjakan apa yang ada di dalam internal diri kita atau dalam lingkar pengaruh kita.
kalau urusan kapan diterapkan era new normal kan itu di luar lingkar pengaruh kita. Kita nggak bisa pengaruhi pemerintah kapanpun dia mau terapkan, dia terapkan. Tapi ketika diterapkan, udah siap nggak kita? Yang bisa mengatakan siap atau tidak siap ya diri kita sendiri. Ya, ya. Oke, kalau kalau begitu kita sudah tahu ya, kita teman-teman sudah menyimak hampir setengah jam dari pembicaraan kita. Ini sangat menarik karena sebenarnya yang ya ini ya apa ya kalau bahasa religiusnya Allah itu bersama prasangka hambanya gitu. Iya, Kalau betul. kita kalau kita merasa bahwa wah ini susah ini di masa new normal, berarti ya sudah kita akan dikasih kesusahan seperti itu ya. Dan Ya, betul. ini pelajaran sangat penting buat teman-teman pelaku usaha. Ini sangat menarik ya, insight sangat menarik, motivasi sangat menarik dari Bang Yusri. Oke, kalau begitu ini kita makin mengerucut ke kebijakan ekonomi nih, Bang. Karena kan Ya, oke kalau kan masalah ekonomi makro kan itu urusan pemerintah gitu. ya, Bagaimana tentang pajak, bagaimana tentang cicilan misalnya ya, kebijakan cicilan, bagaimana tentang UKM, apa yang harus disupport gitu. Nah, kalau dari Bang Yusri ada nggak dapat bisikan lah atau apa kan secara kan dari bank asing ya, apalagi banknya sekarang diakuisisi sama perusahaan lebih besar gitu. Ada nggak dengar-dengar atau ada nggak insight buat teman-teman pelaku usaha kebijakan ekonomi yang dilakukan gitu, yang di Indonesia yang akan diberlakukan? Ini kalau di masa nanti ini normal, oke. biar jadi insight. Sampai sekarang sih kita masih menunggu juga model kebijakan ekonomi dari pemerintah. Yang jelas sekarang di masa ketika memulai masa pandemi ini pemerintah untuk sektor ekonomi, utamanya untuk pelaku UMKM, itu kan udah diberi kemudahan untuk melakukan relaksasi kredit. Jadi perusahaan UMKM kan boleh mengajukan ke pihak perbankan untuk melakukan relaksasi kredit sambil menunggu normalisasi kembali usahanya. Nah, itu salah satu kebijakan yang sekarang sedang berjalan. Nah, Ya, apakah nanti itu sesuai dengan PJOK nomor 11 itu akan berlangsung sampai Maret 2021. Jadi setiap tahun pelaku depan UMK berarti ya. yang ya sampai Maret 2021 itu berlaku. Jadi setiap pelaku UMK yang sekarang sedang mengalami masa kesulitan boleh mengajukan relaksasi kreditnya Makasih. Ya, untuk bisa fokus dulu menyelamatkan diri, fokus dulu memperbaiki usaha, nggak usah pusingkan dulu dengan kreditnya, perbaiki dulu ya. usahanya, sehingga nanti pada saat masuk ke era new normal dia udah siap dan bisa bertumbuh kembali. Itu udah ada kebijakannya dari pemerintah, sedang berjalan saat ini. Nah, kalau untuk yang lain-lain sih, so far saya lihat semua masih ya balik lagi tadi, semua orang belum punya pengalaman di era new normal. Semua orang masih Ya, berasumsi, semua orang masih menghayal, dan belum ada yang stimulus-stimulus yang dikeluarkan. Masih lebih kepada pajak yang dibebaskan, apa segala macam itu masih itu. Tapi kebijakan khususnya belum ada sih untuk ke situ di masa era siap, new siap. normal. Oke. Oke, Bang Yusri. Nah, kita mau lebih spesifik lagi. Kira-kira apa sih peluang? Ini kan saya anggap asumsi ya, tapi Ya, berdasarkan eh, pengalaman era panik ya kemarin waktu diumumkan oleh pemerintah, apa sih peluang dan tantangan di ini era new normal ini atau tatanan hidup baru nanti ini buat pelaku usaha atau paling tidak UMKM lah yang hari ini nonton di live kita. ya. Thank you Dan Faki. Memang ke depan tantangannya kita dengan era baru ini, tatanan hidup baru, agak menantang karena semua orang menghadapi pola bisnis baru. Kita akan menghadapi model konsumen yang baru. Oke. Kita akan menghadapi pola persaingan juga yang baru. Kita akan mungkin juga sampai kepada model outlet-outlet yang ada sekarang juga akan berubah 100%. Bahkan Outlet ya. 180 derajat akan berubah. Bahkan kemarin saya sempat membaca ada salah satu
BUMN itu minta dipangkas beberapa cabang dari bank BUMN. Itu bagian BUMN ya? dari proses Iya, BUMN itu kemarin saya sempat baca itu udah minta untuk mulai didiskusikan. Karena perubahannya kalau kayak perbankan sekarang, orang akan dengan COVID ini orang akan makin malas ke bank. Bisa jadi nanti sampai satu titik antrian di teller itu tidak ada. Itu tidak ada pasti. Orang akan semakin takut, bukan takut ya, karena udah terbiasa dengan online, ya ngapain saya ke kantor? Ngapain saya ke kantor bank kalau saya bisa lakukan dengan online? Ketika kita juga sekarang jualan, ya ngapain saya ke pasar Butung kalau saya bisa beli online? Karena kan udah mulai, setahun terakhir kan udah mulai dicerca begitu. Bahkan kalau ada yang pakai jalan ke Butung sebelum pandemi ya, itu kalau kita jalan, itu ada beberapa kios sambil live loh. Iya, Jualan, jadi ada yang menawarkan offline dengan orang yang lewat, tapi di dalam kiosnya itu ada lagi satu pegawai dia yang live, apakah itu live di IG, tapi lebih banyak live-nya di Facebook. di Facebook. Mereka menawarkan di situ loh, dan itulah model persaingan baru yang akan kita hadapi ke depannya. Pola konsumennya pasti berubah, kemudian outlet-outletnya pasti juga akan berubah, persaingannya juga akan semakin berubah. Nah, inilah yang menjadi tantangan utama menurut saya ke depan, yang harus kita taklukkan. Tantangannya berarti yang disampaikan sama Bang Yusri ini adalah lebih ke arah gaya hidup online. Iya, benar. Berarti kita akan menghadapi tantangan di mana semua model bisnis akan berubah menjadi gaya hidup kayak misalnya konsumen. Selama ini kita terbiasa dengan konsumen datang ke outlet, itu sekarang berubah menjadi konsumen online. Ya, betul. Kemudian persaingan yang kemarin itu pasarnya berdampingan gitu. Sekarang malah persaingannya adalah siapa yang paling banyak aktif di media sosial, maka itu yang dia yang akan memenangkan persaingan ya. Persaingan gitu ya. Sama gaya outlet yang baru gitu ya. Iya. Jadi gaya outlet yang baru kan, kenapa saya sebut gaya outlet, model outlet yang baru? Ya, model outletnya kan harus mengikuti standar kesehatan. Oke. Nanti Bahkan percaya mungkin sama kursinya mungkin sekarang distancing juga. Iya. Bisa jadi nanti orang akan lebih memilih berdampingan, tapi kalau standar kesehatannya berbeda, dia tidak akan pernah mau masuk. Iya. Mungkin jualannya cuman kacang, mente, tapi karena standar kesehatannya mulai dari cuci tangan, pola duduk kursinya bagus, dibandingkan dengan usaha yang besar tapi duduknya depan-depanan, orang nggak mau masuk. Nah inilah memang tantangannya ya Pak. Sederhana sekarang misalnya, kapan hari saya coba, saya memang lagi kehabisan sembako, masuk ke salah satu mall, salah satu outlet yang cukup terkenal, udah pasang plastik di depannya. Nah itu mungkin salah satu saya bilang, ya ini nanti, ya sekarang mungkin plastiknya masih plastik bening. Industri barunya nanti apa? Ya. Itu kasirnya ya. Dipasang aja di kasir kan bening kan, ceng. Ya mungkin nanti bisa jadi udah dilukis, bisa jadi sudah dibatik di situ. Kayak sekarang misalnya dulu stiker sunblast, saya ingat sekali, stiker sunblasting yang di kaca di belakang Bang Faki itu dulu cuman buram aja kan. Sekarang coba lihat stiker sunblasting, bisa dibatik, bisa model kotak-kotak, bisa model apa. Nah bisa jadi nanti sekarang dengan baru belum masih di era PSBB, sekarang beberapa outlet pasang apa? Droplet, anti droplet plastik bening. Padahal plastiknya cuma plastik meteran yang 1 meter berapa harganya di luar. Bisa jadi ke depan itu berubah. Itu jadi sebuah tren baru bahwa orang akan melihat bagus-bagusan ininya, plastiknya. Mungkin ada yang digambar, di apa. Itu teknologinya akan datang dengan sendirinya kok. Dan itu yang menarik perhatian orang. Dari sisi kesehatannya aman, dari sisi tampilannya menarik. Wah itu gila pasti bisnisnya. Berarti di era new normal ini lebih ke arah konsumen lebih memilih lebih ke higienis dan lebih ke arah faktor kesehatan ya. Jadi tadi kalau misalnya ada tempat yang tidak ada wastafelnya, tidak ada
hand sanitizer-nya itu cenderung tidak akan didatangi gitu ya. Pasti pembelinya kurang. Oh iya ya. Pasti Terus pembelinya kurang. apa namanya model-model melayani misalnya di rumah makan harus ada apa kursi yang ini, kursi yang distancing, social distancing seperti itu. Ya. Ada, kalau Bang Faki sering ke Terminal 3 Jakarta kan, itu kan menarik itu gambar-gambar apa namanya pemadam kebakaran kan, itu kan menarik di situ. Bisa jadi nanti jarak kursi yang dengan model social distancing ada aja yang muncul ide-idenya mungkin bikin rupa 3 dimensi di situ di antar kursi. Mungkin Pak bisnis patung nanti akan jadi satu kursi, terus diantaranya ada patung 3 dimensi, baru kursi lagi. Itu yang bisa menarik perhatian orang. Makanya saya bilang model outlet baru yang lebih higienis, yang lebih memperhatikan tingkat kesehatan itu yang akan survive. Oke, berarti tadi setantangan. Sekarang peluang apa nih yang bakal booming di? Sebelum itu saya pengen kasih tips dulu lah sedikit ke teman-teman UMKM. Nah, sekarang kan kita masih dalam tahap menyesuaikan diri. Setelah panik, menyesuaikan diri dan kita survive. Itulah tahapannya. Dan kita bilang sebelum PSBB, kemudian sekarang new normal. Nah, sekarang kita mumpung masih punya waktu, masih punya kesempatan sebelum ditetapkan pemerintah kapan mulainya. Cobalah teman-teman UMKM, pengusaha-pengusaha kecil itu petakan pasarnya pertama kali, petakan market yang kita kuasai sekarang. Jalannya mungkin bisa inventaris buyer-buyer yang buyer rutin kita yang sering datang belanja di kita, buyer yang utama kita, kemudian supplier utama kita. Misalnya kalau bisnisnya minuman gelas, ya kita harus tahu, oh pasar saya menyasar ke usia berapa, langganan tetap saya, minimal saya pegang 10 nama, orang-orang yang rutin setiap minggu, rutin setiap bulan membeli di saya. Kemudian baca tren yang saya bilang tadi, trennya kemana. Nah itu petakan marketnya. Kemudian kalau kita sudah petakan, kita sudah punya pembeli yang rutin di kita, sekali-sekali telepon ke mereka. Apa kabar? Sehat nggak? Gimana kesehatannya Pak Haji? Ke supplier juga begitu. Gimana Pak? Usaha bagus Pak. Kesehatannya gimana Pak? Keluarga gimana kabarnya Pak? Itu yang saya sebut, kadang saya sebut itu empathy call. Menelpon ke buyer, menelpon ke supplier. Tadi saya teringat kalau ini saya kaitkan dengan IG. Ada yang namanya Pak Dan Faki, kalau di IG muncul cerita lama itu, memories ya. Memories. Dan di story kita. Story kita kan ada kalau kita main bisnis, kita aktif di IG, kan gitu ada beberapa orang yang men-tag kita, saya lagi beli ini. Saya lagi di toko Anda beli ini. Nah itu kan munculkan dan tag ulang ke dia. Jadi begitu muncul memorinya, munculkan dan tag ulang ke yang bersangkutan. Itu membangkitkan memori dan mungkin kalimatnya Bang Faki yang paling paham. Mau kumpul kembali, ayo kita tunggu di era baru. Itu kan membangkitkan kembali orang-orang untuk bisa mengingat kita, mengingat jualan kita, mengingat apa yang nilai lebih yang kita berikan ke mereka. Walaupun kita tidak minta mereka sekarang datang, kita juga tidak minta mereka supplier kita sekarang memberi kita barang, enggak, jangan dulu. Tapi minimal apa? Supplier kita masih ingat, oh ini Dan Faki yang selalu beli gelasku. Oh ini Dan Faki yang selalu beli plastikku. Minimal itu dulu, diingat dulu kita. Di tengah pandemi kita masih diingat orang, itu udah luar biasa. Begitu muncul memorinya di IG, tag ulang. Dia bilang, wih, dulu saya sering di sini, pasti dia tag ulang. Itulah menjadi media promosi kita sendiri. Baru setelah itu kita udah pegang, oh ini buyer saya, ini supplier saya. Itulah yang terus kita sirami dengan model men-tag di IG, men-tag apa yang dia inginkan lagi ke depan, mungkin bertanya di IG, yang kuis-kuis itu Pak, biasa kan? Apa yang Anda inginkan di era new normal lah, itu kan bisa dibuat itu Dan Pakil lah jagonya di IG.
Nah, baru terus berinovasi yang saya bilang tadi, bisa jadi drop pad-nya apa namanya? Penghalang drop pad-nya yang sekarang masih plastik polos, bisa jadi nanti dia dipakai sunblast, bisa jadi dia bermotif batik, bisa jadi bermotif logonya dia bikin. Nah, kalau itu inovasinya, itulah yang apa namanya, peluang baru yang bisa bisnis baru untuk teman-teman advertising. Karena kan yang bisa bikin begitu orang-orang advertising. Itu peluang usaha yang luar biasa menurut saya ke depan. Sekarang saya lihat udah di all shop itu udah mulai banyak dijual papan plastik penghalang di kasir. Tapi masih plastik utuh. Plastik bening. Nggak ada gambar-gambarnya. Nah, teman-teman advertising itu bisa mulai sekarang mulai menggarap. Mungkin bisa ditulis logonya di sablon di situ, di model apakah, di batik apa tidak. Nah, itu peluang usaha yang bagus sekali menurut saya ke depan. Bukan apa namanya itu yang sekarang orang lagi tren pakai facial, bukan. Nah, itu untuk medis lah. Jangan dipakai lah buat jualan. Itu buat medis. APD itu udah untuk medis ya. Itu untuk medis. Sekarang untuk new tatanan baru gitu. Iya, untuk tatanan hidup baru. Iya. Mesin kasir, depan kasirnya udah mulai digambarin. Mungkin juga nanti bisa jadi wastafel portable gitu. Iya. Portable. Sekarang sudah ada loh, Bos. Udah ada. Wastafel portable tapi masih sederhana sekali, cuma pakai kanal C disambung dengan wastafel kanal C tanpa ada pembungkus. Ayo coba. Itu tantangan, itu meja, kursi, itu distancing. Iya. Itu bisnis baru yang benar-benar dulu mungkin ke depan itu peluangnya kalau sekarang mejanya lurus segi 4, ukurannya 1 meter, bisa jadi kita bikin satu kotak kayak kotak catur gitu, tapi depannya kosong. Itu peluang bisnis yang luar biasa menurut saya ke depan. Banyak peluang yang bisa kita tangkap. Saya sudah saya udah mulai catat sekitar 10 peluang usaha baru. Itu advertising ini paling ke depan paling bisa. Model pelapis plastik itu ke depan, model kursi itu akan berubah. Lukisan pasti akan laku. Akan bisa jadi patung 3 dimensi akan laku. Untuk menjaga jarak kursinya disila oleh patung 3 dimensi yang menarik orang. Kemudian bahkan di Jakarta saya kemarin ngobrol, ada ojek online antar kelurahan. Jadi dia punya sasarnya cuman di kelurahan itu saja terus dia putar, nggak melebar. Bisa jadi juga kita di situ ada loh. Misalnya cuman satu kawasan Tanjung Bunga, ada yang koordinir ojek online di situ, ada pedagang di situ yang mengkoordinir, yang dekat-dekat sana di GTC sana ada pedagang online, pedagang makanan, itu bisa mengkoordinir satu ojek online, komunitas ojek online di situ yang hanya berputar di sekitar Tanjung, sekitar GTC aja. Ada nanti mungkin yang di daerah daerah Tasning aja terus digarap. Itu jauh lebih potensi dibanding sebentar daerah Tasning, sebentar ke Daen Tata, sebentar ke Losari. Oh gila itu, Bos. Itu saya bilang 7 penjuru mata angin dia bisa jelajahi. Iya. Nah, banyak lah, pokoknya banyak. Tapi kuncinya harus dengan kesabaran mengerjakan ini. Harus dan beradaptasi ya. Ya, sabar, rendah hati, dan beradaptasi. Kalau 3 ini bisa kita jalankan, kita akan keluar jadi pemenang di era baru. Era tatanan hidup baru. Harusnya judulnya ini menjadi pemenang di era normal. Ya kita kan nggak punya pengalaman dari pagi. Memang ini sebuah pengalaman baru buat kita semua. Buat semua orang ini adalah sebuah pengalaman baru yang bisa membuat kita lebih hidup, bisa lebih bersabar, bisa lebih rendah hati, bisa beradaptasi, dan yang paling penting, apapun kondisinya, jangan lupa berbagi. Berarti tambah nih, sabar, rendah hati, adaptasi, berbagi. Itu 4 itulah. 4 aja. Itu udah menurut saya kalau kita bisa lakukan itu, kondisi apapun ke depannya kita bisa survive. Siap. Keren banget ya. Saya aplaus dulu buat Bang Yusri, luar biasa. Luar biasa, ini insight-nya sangat
keren banget ya teman-teman semua. Ini ada apa ya? Sangat detail ya, tadi kita sudah ngobrol banyak. Ya. Bagaimana tantangannya, apa sih sebenarnya definisi dari new normal, apa kata kunci keywordnya gitu, supaya kita sama-sama paham gitu. Dan ternyata memang saya masih teringat sekali tadi waktu di pembahasan bahwa kita ini tidak ada yang pengalaman gitu, semuanya orang mulai baru gitu, nol. Ya, Saya betul. antara konglomerat sama UKM itu sama, startnya dari nol gitu. Makanya tidak usah terlalu apa ya, tidak usah terlalu merasa nggak pede gitu, apalagi panik gitu Ya, ya. betul. Nah, ternyata karena kita siapa yang paling, bukan lagi siapa yang paling kaya, siapa yang paling cepat, siapa paling kuat, tapi siapa yang paling beradaptasi. Itulah pemenangnya. Oh, enggak, 4 Siapa ini yang tadi. paling Siapa yang paling sabar, siapa yang paling sabar, rendah hati, siapa yang paling bisa beradaptasi, dan siapa dan yang siapa yang masih sering bisa berbagi, bagi. itu yang akan muncul sebagai pemenang. Wah, keren. Luar biasa. Coba yang nonton kasih aplaus dulu. Keren, keren, keren. Sayang ini sudah mau maghrib ini Om. Di Siap, sini udah di mulai, Makassar udah salawat juga. sudah mau maghrib Di tempat ini. Ini saya. masih mau ngobrol lebih panjang, tapi kita dibatasi waktu. Siap, Dan siap. teman-teman semua, inilah 1 jam ya bersama Bang Yusri. Kita bahas Ya. tentang era new normal, apa peluangnya, apa tantangannya, apa definisinya, apa kunci untuk kemenangannya, apa kata kunci untuk kemenangannya, itu sudah kita bahas. Saya usahakan rekaman ini akan saya simpan di IGTV. Nanti teman-teman bisa nonton di awal. Tapi sayangnya tadi ada putus Terputus di ya. Ya. sesi pertama, ada putus gitu. Ada di tentang ini yang paling penting sekali tadi, sesi pertama kita bahas tentang apa namanya new normal gitu. Sebenarnya apa sih itu new normal? Kemudian apa kalau kita lihat patternnya, polanya dari waktu kemarin kita ikuti di sebelum PSBB, Ramadan sampai ini new normal, sebenarnya ada polanya dan itu kita bisa gunakan di new normal. Ya. Oke. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah nonton. Kalau misalnya bermanfaat ini silahkan Anda share IGTV-nya, Anda share karena kita semua harus ya tadi salah satunya adalah berbagi ya. Kita bagikan pengalaman ceritanya Bang Yusri ini, sharing-sharingnya ini ke teman-teman yang lain supaya bisa tetap bisa bertumbuh. Insya Allah kita hadapi sama-sama COVID ini sampai selesai, kita kawal COVID ini bisa tuntas, usaha kita juga bisa lancar, insya Allah, amin. Terima kasih Bang Yusri sudah berbagi malam ini, sore ini. Salam sama keluarga ya. Siap. Terima kasih Den Fakih, mudah-mudahan apa yang saya bagi hari ini bisa membantu teman-teman UMKM. Sangat membantu. Saya buka ruang juga kok ke teman-teman, dengan IG saya ada, nomor telepon saya ada di Den Fakih. Silahkan nanti saya kalau Den Fakih saya di IG-nya, nanti saya di IG live IGTV-nya pasti saya akan tambahin juga di situ beberapa hal yang harus kita, termasuk slide-nya mungkin saya siapkan aja untuk kita share sama-sama. Nggak ada gunanya, nggak ada salahnya kok kita saling berbagi. Sekali lagi dengan kesabaran dan kerendahan hati dan kemampuan kita beradaptasi dan jangan lupa berbagi, maka kita akan bisa keluar dari masa pandemi ini sebagai pemenang. Amin, rabbal alamin. Teman-teman jangan lupa follow akunnya @yusriasri ya. Ini sebenarnya akun pribadinya gitu, tapi bisa DM-an sama dia. Boleh. Ngopi-ngopi online boleh lah, yang ngopi-ngopi online. Ngopi online boleh lah. Kayaknya sekarang harus ngopi online dulu Om, karena belum bisa kita ngumpul di warung kopi. Kita cari warung kopi yang punya kursi di social distancing. Iya. Insya Allah nanti setelah masa pandemi sudah berakhir, new normal sudah jalan, kita bisa ketemuan lah. Siap. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan ya, ada salah kata mohon dimaafkan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita stay safe, stay healthy, tetap di rumah aja dan terus di rumah aja. Siap. Terima kasih Bang Yusri sudah berbagi. Salam. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, teman-teman semua, luar biasa materinya tadi, cukup utuh, cukup cukup lengkap lah untuk kita bisa jadikan insight, kita bisa jadikan sama-sama pelajaran baru, wawasan baru buat teman-teman bagaimana menyikapi era new normal ini. Ya, itu begitu saja ya dari saya sesi Frame Talk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga sering-sering
sering-sering berdoa ya, karena pandemi ini akan bisa berakhir itu karena Allah yang izinkan. Dan jangan lupa terus berbagi seperti disampaikan tadi sama Bang Yusri. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.